Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Baik, perkenalkan, nama saya Nurlita, mahasiswa YN Sultan Amir Gorontalo, jurusan Pendidikan Anak Usia Dini. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang kesulitan belajar membaca anak usia dini. Dan di sini ada kesulitan menulis audisi. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesulitan belajar membaca anak usia dini. Kesulitan belajar membaca anak usia dini ada terbagi 5. Yang pertama, perkembangan kemampuan membaca anak usia dini. Di sini ada perkembangan kemampuan membaca anak usia dini, dan juga kemampuan berbahasa, lisan, dan perkembangan kemampuan membaca. Dan ketiga, tahap-tahap perkembangan kemampuan membaca. Baik, perkembangan kemampuan membaca anak usia dini itu ada 2, yaitu proses sensomotor dan berpikir logis. Dan tahap-tahap perkembangan kemampuan membaca ada terbagi 8. Yang pertama yaitu tahap keterkaitan terhadap buku, dan kedua tahap pengembangan keterampilan membaca, dan ketiga tahap perkembangan kesiapan membaca, dan keempat tahap membaca permulaan, dan kelima tahap perluasan keterampilan membaca, dan yang terakhir tahap penghalusan keterampilan. Baik, selanjutnya di sini ada faktor-faktor penyebab kesulitan membaca. Ada 3, yaitu yang pertama faktor fisik, yang kedua faktor fisiologis, yang ketiga faktor sosioekonomis. Ekonomi. Baik, selanjutnya asesmen kesulitan membaca. Di sini ada 3. Yang pertama asesmen formal, yang kedua yaitu asesmen informal, yang ketiga yaitu asesmen perseptual. Baik, selanjutnya yang keempat yaitu disleksia dan kesulitan membaca. Di sini ada 4. Yang pertama karakteristik disleksia dan kesulitan membaca. Kedua, identifikasi disleksia. Yang ketiga, pengaruh negatif disleksia. Yang terakhir yaitu ada penanggulangan kesulitan membaca. Di sini ada 3. Yang pertama yaitu program membaca khusus kelas remedial. Sini ada terbagi programnya ada terbagi 4. Yang pertama karena Techniquois. Yang kedua metode Gillingham Stillman. Yang ketiga metode Hege Frick. Yang kelima, yang terakhir metode neurological impress. Selanjutnya yang kedua yaitu strategis peningkatan pengenalan kata dan membaca lancar. Di sini ada terbagi 3. Yang pertama yaitu phonic method. Yang kedua yaitu basal readers. Yang ketiga yaitu program membaca dengan metode restart. Selanjutnya yang terakhir yaitu peningkatan kemampuan permainan isi bacaan. Di sini ada terbagi 4. Yang pertama penggunaan buku dengan atau cerita. Yang kedua yaitu strategi pengalaman bahasa. Yang ketiga yaitu strategi kognitif. Yang keempat yaitu strategi KWL. Baik, selanjutnya saya akan lanjut ke kesulitan menulis anak usia dini. Kesulitan menulis anak usia dini di sini ada terbagi 4. Yang pertama hakikat menulis. Hakikat menulis adalah alat yang digunakan dalam melakukan komunikasi dan mengekspresi diri secara non-verbal. Yang kedua, kesulitan menulis.
Kesulitan menulis di sini ada dua, yaitu kesulitan tulis tangan. Yang kedua, prinsip-prinsip pelaksanaan kesulitan menulis tulis tangan. Selanjutnya yang ketiga yaitu jenis masalah menulis. Di sini ada beberapa jenis. Yang pertama yaitu terlalu lambat dalam menulis. Yang kedua, salah arah pada menulis huruf dan angka. Yang ketiga, terlalu miring. Maksudnya di sini terlalu miring tulisannya. Yang selanjutnya, jarak antara huruf tidak konsisten. Selanjutnya, tulisannya kotor. Selanjutnya, tidak tepat dalam mengikuti garis horizontal. Selanjutnya, bentuk huruf atau angka tidak terbaca. Selanjutnya, tekanan pensil tidak tepat. Selanjutnya, ukuran tulisan terlalu besar atau terlalu kecil. Yang terakhir yaitu bentuk terbalik. Baik, yang terakhir di sini ada kesulitan menulis, ada penanggulangan kesulitan menulis. Penanggulangannya yaitu ada dua. Yang pertama, kesulitan tulis tangan dan penanggulangannya. Dan yang kedua, prinsip-prinsip pelaksanaan penanggulangan kesulitan menulis tulisan. Di sini ada beberapa prinsipnya. Yang pertama, pengaturan lingkungan yang dapat memberikan manfaat dalam peningkatan hasil belajar dan perkembangan anak. Yang kedua, memberikan kesempatan pada anak untuk menemukan karakteristik huruf. Yang ketiga, melakukan pendekatan persepsi auditori. Yang kelima, melakukan pendekatan berbasis persepsi menyeluruh. Yang selanjutnya, menggunakan label. Yang terakhir, memperhatikan cara anak menulis. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan dan jelaskan pada pita konsep tentang kesulitan belajar membaca anak usia dini dan kesulitan menulis anak usia dini. Baik, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.